ini agendanya adalah kita mau menyampaikan ada berita yang kurang baik dan ada berita yang baik. Berita yang kurang baik mungkin itu untuk pihak sebagai pelapornya. Ya, berita baiknya adalah sebagai orang yang dilaporkan atau dalam hal ini Vicky sebagai terlapor, bahwa kami bersyukur alhamdulillah laporan dari saudari yang berinisial A yang dilaporkan di Polda Metro Jaya atas dasar sangkaan pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan ya, tanpa izin, dan pasal 170 KUHP tentang adanya dugaan pengeroyokan. Alhamdulillah Vicky kemarin disurati secara resmi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dihentikannya atas penyelidikan dugaan 2 pasal yang dilaporkan oleh saudari yang berinisial A. Namun demikian, mereka bekerja selaku penyidik dengan sangat profesional, di mana ketika tidak ditemuinya ya satu perbuatan dugaan pelanggaran pidana, maka mereka juga harus sesegera mungkin menyampaikan dan menghentikan melalui surat SP3 yang alhamdulillah sudah kami terima hari ini. Dimungkinkan hal itu? Kan sah-sah saja kan sebagai hak warga negara kan? Berarti kan diselesaikan secara kekeluargaan gitu. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di awal ya, ketika kami selaku tim kuasa hukum menerima kuasa pada saat itu Vicky masih ada di dalam rumah tahanan. Ya, setelah kami mendapatkan kuasa dari Vicky, lalu kami mencoba menghubungi seseorang yang kami tahu dan bahkan kami lihat dan mungkin semua orang juga tahu, itu mempunyai kedekatan dengan saudari A. Saya menyampaikan, tolong disampaikan, kami tim kuasa hukumnya Vicky ya ada rencana ingin bersilaturahmi, ya ingin bersilaturahmi, ingin ya berdasarkan surat kuasa lah, ingin yuk kita duduk, kita bicarakan, masa iya sih nggak ada jalan keluar atau solusi. Toh biar bagaimana mereka kan pernah bersama. Namun demikian ya bukan info yang baik yang kami terima. Orang tersebut menyampaikan saudari A tidak berkenan. Ya, jadi upaya itu sudah dilakukan dari awal sejak kami mendapat kuasa dari Vicky. Mungkin mendengar hal itu seperti apa sih? Akhirnya Vicky sendiri seperti apa akhirnya mendengar hal itu? Yang pasti alhamdulillah ya, bahwa doa itu nggak pernah ada yang kadaluarsa. Jadi di saat kau meyakini doa pada Tuhan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti akan mengabulkan di saat yang akan kita benar membutuhkan. Dan dengan adanya surat ini sebenarnya akan menjawab bahwa titik terang dari yang permasalahan ini sebenarnya, karena ada 2 yang berjalan, satu sampai ke persidangan, satu ya selesai. Kita mungkin bisa melihat dan 2 konteks ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran. Cuma dengan akhirnya jadi JSP3 dalam arti penghentian penyidikannya terpenuhi. Kalau menurut saya sekali lagi bukan yang menurut SPK atau membahas yang lalu bahwa siapapun pasti hukum itu nggak hanya semuanya berlandasan tentang aturan, pasti ada moralnya juga. Jadi tidak pernah ada pembenaran, maaf, seorang istri berduaan dengan pria lain di dalam kondisi yang tidak wajar, sangat tidak wajar di dalam kamar milik
suami istri kita sendiri itu adalah sebuah hal yang benar. Jadi ini juga bisa dijadikan sebuah contoh teladan gitu buat semuanya bahwa hal seperti itu juga memang selalu akan salah. Jadi lebih lega nggak? Sorry, jadi lebih lega nggak? Ya, Apalagi kan dengan dari 2 kasus, akhirnya kasus satu lega, yang satunya tetap dicatat bagaimana Ya. Vicky? Atau lu Ya. berharap keduanya tetap? Mudah-mudahan ini bisa, kan kalau aku ingat di persidangan aku yang lagi jalanin, salah satu alat buktinya adalah SP3 gitu. Dengan SP3 itu dihentikan, akhirnya ada kan ternyata aku terbukti untuk melakukan pelanggaran pencemaran nama baiknya gitu loh. Tapi dengan ini akhirnya di SP3 kan mungkin jadi bahan pertimbangan hakim gitu loh sebenarnya gitu loh. Mudah-mudahan ya aku bisa memohon ini jadi bahan pertimbangan hakim dan majelis yang mulia nanti saat persidangan bahwa dua konteks perkara sama-sama start di jam yang sama, itu sama-sama start di permasalahan yang sama, momen yang sama, tapi yang satu bisa berjalan, tapi yang satu ya alhamdulillah berdasarkan keteladanan. Saya juga terima kasih untuk ya khususnya penyidik di Polda Metro Jaya yang menangani perkara ini. Mungkin SP3 itu kan nggak terjadi dengan begitu saja, pasti di dalamnya ada gelar perkara dan hal-hal lain gitu. Ya saya mengapresiasi aja. nanti bisa dibilang yang masih berjalan itu upaya dari lu sama kuasa hukum seperti apa nih? Ya nanti dikomunikasikan aja pastinya gitu. Cuma mungkin ini juga bisa sebagai dasar nanti di persidangan. Tapi bisa dibilang Ki, tadi seperti yang menceritakan Abang Sunan, tadi inginnya ada diselesaikan cara kekeluargaan. Nah, lu sendiri coba menghubungi langsung atau bagaimana? Atau dari ide menyelesaikan cara kekeluargaan itu dari lu sendiri atau bagaimana, Ki? Ya kalau aku pribadi sampai detik ini saya udah bilang jujur ya, ini sesuai dengan hati saya nggak ada permasalahan. Karena biar bagaimanapun dia adalah mantan istri saya, dia pernah menjadi orang yang mengisi di hidup saya, dia pernah memimpin anak saya, dia pernah berbagi menjadi ibu walaupun sesaat untuk anak saya lebih baik mengenal baiknya. Cuma kalau persoalan hukum ini kan kekuasaan aku yang memang ada di kewenangan kuasa hukum. Itu aku pribadi dalam hal ini ya satu, kalau segi permasalahan hukumnya ya menyerahkan kepada kuasa hukum yang sudah sesuai dengan saya tanda tangani gitu. Tapi kalau untuk permasalahan internalnya aku pribadi nggak ada permasalahan kok gitu loh. Andai kata kita di lingkungan mencari makannya kan di broadcast di lingkungan kecil di televisi yang bisa ketemu suatu saat kapanpun, dan saya tidak pernah ada permasalahan. Artinya Vicky tidak marah ya, tapi proses hukum tetap berjalan. Ya bagaimana orang, saya kan masih duduk sebagai terdakwa ya, jadi mau nggak mau ya saya harus menjalankan rangkaian hukumannya gitu loh, maksudnya prosesnya. Nah, kalau misalkan kalau pelaporan ya baik yang di Polres Jakarta Pusat ataupun di Polda Metro ya kita, Mas Sunan kan ketua dari kuasa hukum kita, jadi ya tergantung kebijakannya beliau mengambil inisiatif apa kan pasti didiskusikan. termasuk terganggu nggak bang kayak lu mau menjelang hari pernikahan juga dengan masih berjalannya kasus seperti ini gitu? Nggak enak sih sama Kalina sih, cuma memang udah menyampaikan secara baik-baik itu bahwa aku ada permasalahan, tapi dia juga orang yang ini aja, bahkan dia nganterin kok gitu. Terus di persidangan juga ya dia ini malah ada poin sih, malah gitu, aku menemani kamu bukan hanya di saat kamu lagi bahagia dalam situasi apapun, aku berusaha pengen jadi orang yang ada di sebelah kamu gitu. Jadi kita jadi lebih melihat sebuah keyakinan gitu loh gitu.